Let me introduce myself. My name is Safira. Saya dari Prodi Bahasa Inggris Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan peradaban Melayu di Museum Bala Putra Dewa. Jadi Museum Bala Putra Dewa ini bukan sekedar gudang benda kuno. Ia adalah garis waktu visual yang menghubungkan dua era fundamental peradaban Melayu di Palembang. Yang pertama, masa kejayaan Sriwijaya kuno, dan yang kedua, masa keemasan Kesultanan Palembang Darussalam yang Islami. Oke everyone, sudah siap semuanya? Mari kita mulai penjelajahan ini. Ayo kita telusuri langsung jejak peradaban Melayu di Museum Bala Putra Dewa, Palembang. Let's go! Oke, peninggalan yang pertama sering disebut dengan fondasi maritim dan keterbukaan. Perhatikan mural ini. Peradaban Melayu di Palembang berakar kuat pada budaya sungai. Mural permukiman panggung dan perahu ini menunjukkan bahwa kehidupan, ekonomi, dan pergerakan selalu bergantung pada Sungai Musi, menjadikan pusat maritim sejak zaman Sriwijaya. Posisi strategis inilah yang membentuk karakter Melayu yang terbuka. Keterbukaan Palembang terhadap dunia dibuktikan oleh koleksi keramik impor ini. Berasal dari dinasti-dinasti Tionghoa, bahkan Persia, artefak ini adalah bukti perdagangan global Sriwijaya yang luas. Jalur maritim yang makmur inilah yang menjadi jembatan kultural yang membawa dan memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat Melayu. Pedagang muslim yang singgah tidak hanya membawa dagangan, tetapi juga membawa peradaban dan ajaran baru. Peninggalan kedua yang sering disebut sebagai kemakmuran istana dan identitas kultural. Identitas Melayu Islam diabadikan dalam arsitektur. Rumah Limas adalah simbol adat, filosofi hidup dan struktur sosial Palembang. Rumah panggung ini menunjukkan bagaimana budaya lokal yang kokoh dipertahankan dan menjadi pusat kegiatan adat yang diwarnai oleh nilai-nilai Kesultanan Melayu yang sudah Islami. Kemakmuran dari perdagangan Sriwijaya yang berkelanjutan di era Kesultanan termanifestasi pada benda-benda istana ini. Peralatan logam hias serta poci, wadah, dan nanpan upacara menunjukkan adanya budaya istana yang sangat mewah. Benda-benda ini termasuk senjata seremonial seperti parang berukir adalah simbol kekuatan dan status sosial para bangsawan Melayu di bawah naungan Kesultanan Islam. Peninggalan yang ketiga yang sering disebut puncak ekspresi Islam atau seni, iman, dan ilmu. Jadi, puncak seni dan ekonomi Melayu Islam terlihat jelas pada kain songket. Siapa sih yang tidak tahu kain songket Palembang? Benang emas dan perak asli yang digunakan membuktikan kemakmuran kesultanan yang luar biasa. Teknik tenun yang rumit ini dibantu oleh alat tenun yang kita lihat di sini, menghasilkan seni tekstil yang hanya berkembang pada masa kejayaan Melayu Islam. Songket adalah bahasa visual yang menjelaskan status, adat, dan identitas. Secara spiritual, ukiran kaligrafi adalah bukti bahwa Islam telah menyatu total dengan seni formal. Lafaz seperti la ilaha illallah yang diukir dengan detail emas ini bukan sekedar dekorasi, tetapi pernyataan akidah yang menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan kesultanan. Ini menunjukkan bahwa nilai tauhid telah menjadi pilar utama peradaban. Oke, jadi sebagai penutup, peninggalan seperti rehal atau penyangga Al-Quran dan kotak-kotak kitab menunjukkan fokus pada literasi dan ilmu agama. Ini adalah perubahan kunci. Peradaban Melayu Islam tidak hanya didukung oleh harta dagangan, tetapi juga oleh ilmu menopang peradaban melalui penulisan dan penyebaran agama Islam yang terstruktur. Hal ini menegaskan status kesultanan sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam dan Nusantara. Dari fondasi maritim kuno yang membawa keramik hingga seni songket yang mewah dan fokus pada literasi agama, Museum Bala Putra Dewa menunjukkan bahwa peradaban Melayu adalah peradaban yang adaptif, artinya berakar kuat pada Sriwijaya, lalu berkembang subur dan mencapai puncaknya dengan masuknya nilai dan seni Islam. Oke, I think that's all for today. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.